Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dava Yoga Pratama dengan NPM 2214071015. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem transmisi otomatis pada mobil dan motor. Apa sih sistem transmisi otomatis? Transmisi otomatis ialah sistem penggerak pada mobil yang secara otomatis mengatur perpindahan gigi. Pada sistem ini, tidak ada pedal kopling yang perlu diinjak. Mobil dengan transmisi otomatis lebih mudah dikendarai dan cocok untuk pemula. Transmisi otomatis menggunakan teknologi hidrolik atau elektronik untuk mengontrol perpindahan gigi secara otomatis. Jadi di sistem transmisi otomatis ini tidak ada pedal kopling seperti di mobil manual dan tidak perlu memindahkan gigi. Nah, berikutnya adalah sejarah transmisi otomatis. Transmisi otomatis pertama pada mobil lahir di Amerika pada tahun 1904 oleh Sturtevant bersaudara yang menciptakan proyek horseless carriage. Mobil ini didukung transmisi otomatis dua percepatan yang mampu perpindahan gigi sendiri. Pengoperasian aktuator ini sederhana menggunakan gaya sentrifugal. Ketika kecepatan mesin meningkat, gaya sentrifugal flywheel mendorong transmisi ke gigi yang lebih tinggi. Kemudian ketika putaran mesin turun hingga RPM tertentu, mekanisme pegas mengembalikan gigi ke posisi rendah. Setelah itu, perkembangan transmisi otomatis agak lambat. Baru pada tahun 1921, seorang insinyur bernama Alfred Horner Munro merancang transmisi otomatis dengan 4 gigi maju tanpa parkir atau gigi mundur. Munro menggunakan tekanan udara sebagai pengganti cairan hidrolik. Hmm, Sejarah singkat yang bisa saya jabarkan. Kemudian ada komponen utama transmisi otomatis mobil. Yang pertama adalah torque converter, berfungsi untuk mengubah energi dari mesin menjadi torsi yang diperlukan untuk menggerakkan mobil. Nah, pada torque converter ini ada bagian-bagiannya seperti impeller, stator, turbin, clutch assembly, dan front cover. Kemudian ada planetary gear set. Fungsinya yaitu mengatur perpindahan gigi secara otomatis. Nah, di planetary gear ini ada planet gear, sun gear, carrier, kemudian ada ring gear. Nah, komponen ini adalah komponen yang sangat berfungsi untuk memindahkan gigi pada transmisi otomatis. Kemudian ada clutch peg atau kampas kopling. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan antara komponen transmisi. Nah, disinilah guna clutch peg atau kampas kopling untuk perpindahan gigi. Kemudian ada valve body, berfungsi untuk mengontrol aliran cairan hidrolik yang menggerakkan komponen transmisi seperti mengatur aliran oli yang masuk ke sistem pelumasan, plat cling, pendingin transmisi, dan torque converter. Kemudian ada solenoid. Solenoid ini berfungsi untuk mengontrol perpindahan gigi dengan sinyal elektronik. Nah, yang dimaksud solenoid itu adalah ini, dan komponen ini tidak jauh-jauh dari komponen yang bernama valve body. Jadi di balik valve body itu ada solenoid yang berfungsi untuk mengontrol perpindahan gigi dengan sistem elektronik pada mobil transmisi otomatis otomatis. Kemudian ada jenis-jenis transmisi otomatis pada mobil.
Yang pertama adalah continuous variable transmission atau yang biasa disebut CVT. Transmisi jenis ini menggunakan pulley dan sabuk baja untuk mengatur perubahan rasio gigi dan disesuaikan dengan putaran mesin. Transmisi ini membuat hentakan saat perpindahan gigi menjadi sangat halus, sehingga hampir tidak terasa dan umumnya lebih irit bahan bakar. Nah, apa aja sih komponen yang ada pada CVT ini? Yang pertama adalah input shaft, kemudian ada forward clutch, front differential, ada planetary gear train, kemudian ada pulley set pertama, ada pulley set kedua, dan kemudian ada chain atau rantai yang menghubungkan antara pulley, kemudian ada oil pump, ada hydraulic control unit, valve body. Nah, kemudian ada to the left wheel. To the left wheel, to the left wheel inilah yang berfungsi untuk menyalurkan segala perputaran dari mesin, kemudian disalurkan ke roda atau gardan. Nah, yang kedua ada hydraulic automatic transmission atau AT. Jenis transmisi otomatis konvensional yang menggunakan torque converter untuk mengubah tenaga mekanis mesin menjadi energi gerak dan mengirimkannya kepada drive shaft. Transmisi ini paling banyak digunakan di Indonesia dan digunakan oleh mobil MPV sejuta umat. Nah, apa aja sih komponennya? Komponennya tuh ada torque converter, oil pump, planetary gear, clutch pack, output shaft, valve body, oil pan, dan band brake. Kemudian yang ketiga ada dual clutch transmission atau DCT. Transmission jenis ini menggunakan dua kopling ganda yang dikendalikan komputer supaya bisa berfungsi atas transmisi genap dan ganjil. Transmisi ini menghasilkan perpindahan gigi yang sangat cepat dan halus. Apa aja eh, komponennya? Yaitu ada motor, input shaft 1, clutch, clutch 2, fourth gear, input shaft 2, sixth gear, second gear, reverse gear, seven gear, fifth gear, two differential, third gear active, first gear. Nah, disinilah yang mengatur perpindahan gigi secara halus yang ada pada sistem transmisi DCT atau dual clutch transmission. Kemudian yang keempat ada automated manual transmission AMT. Automated manual transmission AMT hampir mirip dengan DCT. Namun jenis transmisi ini adalah manual dan matic yang dikendalikan oleh aktuator dengan secara otomatis. Transmisi otomatis pada mobil jenis ini termasuk jarang digunakan di Indonesia. Mungkin karena eh, dari orang-orang Indonesia lebih memilih transmisi yang benar-benar otomatis dan tidak repot harus menggunakan transmisi manual. Apa aja sih komponen-komponen yang di dalamnya, termasuk rocket shaft, clutch housing, clutch operating lever, clutch with driver bearing, ada clutch operating lever outer, kemudian ada PCA push rod jaw end, kemudian ada PCA MTG bracket, pneumatic clutch actuator, input short distance sensor connector, solenoid connector, dan grease nipple. Kemudian ada cara pengoperasian transmisi otomatis pada mobil. Nah, beginilah handle transmisi otomatis pada mobil. Yang pertama ada P. P ini adalah parking, di mana ketika mobil berhenti sudah tidak digunakan lagi, posisi handle harus ada di P atau parking. Kemudian ada reverse, R atau reverse. R atau reverse ini digunakan saat mobil akan mundur. Kemudian ada netral. Netral ini digunakan saat memanaskan mobil atau ketika kita mau jalan, yang pertama harus ada di posisi netral. Kemudian ada D atau drive drive. Nah, di drive ini ada 1, 2, 3 layaknya di mobil manual, namun penggunaannya lebih
lebih mudah karena ada gigi satu, gigi dua, dan gigi tiga. Gigi satu diperuntukkan untuk gerak yang santai atau lambat. Nah, gigi dua digunakan untuk seperti tanjakan yang tidak terlalu curam, atau ya ingin agak ngebut gitu, ada di drive thru. Kemudian ada gigi tiga atau drive three. Drive three ini digunakan saat kita akan ingin mengebut menggunakan mobil. Ini ada di gigi tiga untuk tipe kecepatan yang tinggi. Nah, apa aja sih mobil-mobil yang menggunakan transmisi otomatis? Contohnya adalah Innova Venturer. Nah, mobil ini termasuk mobil-mobil yang banyak kita temui di jalanan Indonesia. Kemudian ada Pajero Sport. Pajero Sport itu termasuk mobil yang sekarang umumnya menggunakan transmisi otomatis. Kemudian ada Honda Jazz. Honda Jazz, mobil impian anak muda ini banyak menggunakan transmisi otomatis daripada transmisi manualnya karena lebih enak dibawa dan lebih efisien. Kemudian ada transmisi otomatis pada sepeda motor. Nah, beginilah gambaran komponen-komponen transmisi otomatis pada motor. Yang pertama adalah transmission case atau biasa disebut rumah bagi seluruh seluruh komponen. Ya, disinilah letak komponen-komponen itu akan berada. Seperti yang pertama ada poros pulley. Poros pulley ini berfungsi untuk menghubungkan dari crankshaft menuju ke pulley. Nah, inilah yang crankshaft menerima putaran dari mesin, kemudian disalurkan ke pulley lewat poros ini. Kemudian ada pulley depan. Pulley depan atau kipas pulley ini berfungsi untuk mendinginkan V-belt. Nah, ketika V-belt berputar, ini juga akan berputar, dan putaran V-belt itu pasti kelamaan akan panas jika tidak ada pulley depan ini atau kipas ini. Kemudian ada pulley rumah roller. Roller. Komponen ini terhubung dengan poros pulley dan berfungsi untuk menekan V-belt. Nah, disinilah nanti roller-roller itu akan berada. Nah, kemudian ada flat rem. Berfungsi untuk menahan pulley agar bisa bergeser saat terdorong oleh roller. Ini berfungsi untuk menahan roller lah, ibaratnya gitu. Kemudian ada slider. Slider ini berfungsi sebagai penahan getaran saat roller bergerak. Nah, disinilah tadi yang apa flat ram itu dicepit oleh slider ini agar getaran yang pada saat putaran roller itu bisa ditahan. Kemudian ada roller. Roller adalah bantalan keseimbangan gaya berat yang berfungsi untuk menekan dinding dalam pulley sewaktu terjadi putaran tinggi. Nah, beginilah bentuk roller yang eh, terpasang di bagian pulley. Kemudian ada V-bed, komponen yang menghubungkan pulley depan dengan pulley belakang. Nah, inilah yang akan berputar ketika pulley depan diputar oleh poros pulley yang terhubung dengan crankshaft. Bagian inilah yang akan berputar, menghubungkan, kemudian disalurkan ke roda belakang yang bernama V-bed. Ini adalah V-bed. Nah, kemudian ada pulley sekunder atau pulley belakang. Terdapat dua bagian, yaitu bagian yang tidak bergerak, secondary facet shaft. Nah, kemudian ada bagian yang bergerak ke kanan dan ke kiri disebut dengan secondary sliding shaft. Nah, bagian inilah yang akan bergerak ke kanan ke kiri searah dengan berputarnya V-bed. Ketika V-bed berputar dengan cepat, maka bagian ini akan menyempit. Kemudian ketika V-bed berputar dengan rendah, bagian ini akan berputar ke kiri.
Kemudian ada persivity. Persivity ini berfungsi untuk menekan pulai agar feedback berada di bagian atas saat idle. Nah, bagian inilah yang akan menekan pulai bagian belakang. Nah, kemudian ada kapas kopling ganda yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda belakang. Nah, di bagian inilah yang semua tenaga yang berasal dari crankshaft, kemudian ke pulai, pulai memutarkan feedback, feedback ke pulai belakang, kemudian disalurkan ke roda oleh kapas kopling ganda ini. Kemudian ada clutch housing atau rumah kopling, berfungsi untuk meneruskan putaran dari feedback dan menerima putaran dari kapas kopling yang selanjutnya ditransfer ke roda belakang. Nah, fungsi clutch housing ini yaitu ya sebagai rumah dari kapas kopling ganda ini. Kemudian ada jenis-jenis motor metik, motor sejuta umat yang paling banyak ada di jalanan sekarang ini. Ada Honda PCX, ada Honda Vario, dan ada BMW Matic. Nah, motor ini termasuk jarang ada di jalanan Indonesia karena harganya yang sangat mahal. Apa sih kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis? Nah, yang pertama, kekurangan transmisi otomatis. Eh, kelebihan transmisi otomatis. Yang pertama adalah lebih efisien, lebih mudah digunakan. Karena pada transmisi otomatis kita tidak perlu memindahkan gigi dan hanya perlu ngegas dan ngerem tidak ada pedal kopling. Dengan transmisi otomatis jelas ada kekurangannya. Pada kekurangannya adalah seperti perawatan, biaya penanganan jika ada kerusakan jauh lebih mahal dibanding transmisi manual. Karena komponen-komponen yang digunakan jelas lebih rumit dibandingkan transmisi manual. Nah, kemudian ada perhitungan pada transmisi otomatis. Nah, kita kembali ke perhitungan. Misalkan kita akan menghitung gigi rasio mobil dengan transmisi 3 speed, maju dan mundur. Silakan perhatikan gambar berikut ini secara detail dan pahami posisi gear. Nah, ini adalah gear pertama, gear kedua, ketiga, dan ini reverse atau mundur. Diketahui A sama dengan 24, B sama dengan 36, B1 sama dengan 27, C sama dengan 37, dan D sama dengan 30, E sama dengan 16, F sama dengan 16, dan R sama dengan 12. Dinyatakan perbandingan gigi 1, 2, 3, dan R serta penjelasannya. Pembahasan diperoleh sebagai hasil berikut. Gigi percepatan 1 A. Nah, gigi percepatan 1 dari ini adalah gigi percepatan 1. Kemudian A sama dengan 24 pemutar, 36 diputar, 37 diputar, 16 pemutar. Hasilnya adalah 37 per 24 dikali 36 per 16 sama dengan 1,54 dikali 2,25 sama dengan 36. Nah, pada kecepatan 1, untuk memutarkan poros output satu kali putaran penuh, maka output poros input harus berputar sebanyak 3,46 kali. Momen yang dihasilkan besar. Nah, beginilah hasil yang didapatkan. Yang terakhir adalah penutup. Eh, Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya selaku yang menjelaskan jika ada salah kata
kurangnya materi ataupun masih banyak kekurangan lainnya. Saya mohon maaf kepada Pak Mareli sebagai dosen pengampu MBTP Motor Bakar dan Traktor Pertanian. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.